Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tinggalkan untukmu dua hal. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya. Ia adalah kitab Allah alias Al-Quran dan sunnah Rasul alias Al-Hadis. Keduanya itulah yang kita tawarkan kepada semua santri untuk kita kaji. Al-Qur'annya yang berjumlah 114 surat dan 30 juz itu kita hafal, dan hadis atau sunnah Rasulnya juga kita kaji. Dalam hal ini silakan dibaca hadis berikutnya, silakan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan masuk surga seorang yang meminum khamr, kemudian dua, beriman atau percaya kepada ilmu sihir, dan ketiga, qati'ur rahmi. Apa? Qati'ur rahmi dah? Baca. Coba bel masuk ke bel untuk tasbih. Qati'ur rahimin. Astagfirullahaladzim. Coba. Rahimin. Ayo artinya sama. Ya. Jadi saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga yaitu seseorang yang meminum khamr, dua, orang yang percaya kepada ilmu sihir, dan ketiga adalah orang yang memutus ikatan keluarga. Orang yang minum khamr tidak akan masuk surga. Mengapa? Ya karena khamr itu adalah induknya dosa, umul khaba'is. Itu kalau kita lihat, apa tuh mandorotnya atau apa itu bebannya kalau kita itu minum khamr, kelihatannya ringan, tapi kenapa kok bisa tidak masuk surga? Ayo karena itu, karena efek yang ditimbulkan dari khamr itu banyak sekali sehingga itu dikatakan umul khaba'is. Jadi jangan sekali-kali kalian itu minum khamr, karena khamr itu ketika kita minum bisa mengakibatkan atau menyebabkan pada dosa-dosa yang lain sehingga kita tidak bisa masuk surga. Yang kedua adalah beriman kepada sihir. Beriman atau percaya kepada sihir yaitu ilmu-ilmu yang bukan dari Allah atau ilmu-ilmu sesat lah. Mengapa?
Ya kalau kita beriman kepada ilmu sihir atau sihir, itu berarti kita tidak percaya lagi kepada Allah. Misalkan kita percaya pada Allah, kamu juga akan percaya kepada yang lain, sehingga itu menyekutukan Allah. Akhirnya apa? Itulah syirik, dan syirik adalah dosa besar sehingga tidak akan masuk surga. Kemudian yang ketiga itu memutus ikatan keluarga. Ketika seseorang itu memutus ikatan keluarga, bisa saja keluarga itu bisa orang tua, bisa saudara. Itu kalau orang tua kita kategori menyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua, itu pun juga tidak akan masuk surga. Jadi demikianlah penjelasannya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 379. Hal min ahadin yamshi 'alal ma'i illa batalat qadamahu. Kadzalika shahibud dunya la yaslamu minat dunya. Rawahu Baihaqi an Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang melewati air itu pastilah basah. Demikian pula orang yang berkecimpung dengan dunia itu pasti kena itu efek dunia. Maksudnya adalah ini adalah peringatan kalau kita itu main-main dengan dunia, atau kalau kita itu berkecimpung, bersentuhan dengan dunia, itu pasti kita akan terpengaruh. Nah, hadis ini bukan berarti melarang, tapi memberikan pesan agar kita itu hati-hati. Karena sekali lagi, seseorang itu dikatakan zuhud apabila hatinya tidak ada keterikatan dengan dunia, baik dia itu punya harta atau tidak, itu zuhud. Beda dengan seseorang itu dikatakan hubud dunia apabila dia itu hatinya terikat dengan dunia, dia itu sangat suka, sangat ambisi sekali dengan harta atau yang bersifat dunia, baik dia tidak punya harta ataupun tidak. Jadi hubud dunia itu tidak harus dia punya banyak harta. Orang miskin pun biasanya juga bisa hubud dunia. Ketika orang miskin itu dia senang atau sangat ambisi sekali dengan dunia, maka dia hubud dunia. Sebagai contoh, apakah dia itu hubud dunia atau tidak? Seorang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, katakan ya, miskin ya, tapi ketika dia itu bakhil, itu kategori hubud dunia. Contohnya apa? Seseorang yang miskin ya, ketika ada orang lain bersedekah, dia merasa eman, dah harta kok dipakai sedekah, dia itu merasa eman atau merasa tidak senang. Eman-eman, nah kalau itu milik saya pakai aja yang enak-enak. Atau contoh lagi gini, seorang yang tidak punya harta, tapi ketika ada orang lain itu pergi haji atau umroh, dia itu merasa eman-eman ya. Dah uang kok dipakai haji, pakai umroh, kalau saya pakai ke mobil lah. Ini ya, ini kategori hubud dunia walaupun dia tidak punya harta. Tapi beda dengan orang yang zuhud, walaupun dia bergelimang harta, tapi kalau tidak ada ikatan hubud dunia atau ikatan ambisi dengan dunia, itu kategori zuhud. Jadi zuhud tidak harus miskin dan hubud dunia tidak harus kaya. Bisa saja zuhud itu orang kaya bisa zuhud, orang miskin pun juga bisa zuhud kalau dia menerima apa adanya. Tapi hubud dunia itu baik dia kaya ataupun miskin, bisa saja dia itu hubud dunia walaupun miskin, apalagi itu kaya. Jadi zuhud tidak harus tidak punya harta, karena yang tidak punya harta itu namanya melarat, saudara-saudara.
Dah, lanjut. Assalamualaikum. Belum nggak jelas bacanya. Ya, baca lagi, ulang. Coba artinya. Oh ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wariskanlah kemuliaan kepada keturunanmu atau anak cucumu. Artinya, wariskanlah kemuliaan kepada anak cucumu. Artinya, kalau kita memberikan sesuatu kepada keturunan atau anak cucu, itu mending diberikan kemuliaan daripada harta. Kemuliaan itu bisa saja berupa ilmu ya, ilmu, pengetahuan, sehingga dia dengan ilmunya dia mempunyai pengetahuan tentang akhlak, sehingga ketika sudah berakhlak maka dia bisa berakhlak yang mulia. Ketika dia sudah berakhlak yang mulia, maka dia telah mendapat warisan dari orang tuanya, yaitu kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan ya. Apa itu mulia? Mulia itu berarti tidak sama dengan yang lain. Kalau apa itu kita ukur ya, misalkan semuanya itu 50 meter atau 50 cm ya, mulia itu di atas 50, jadi unggul atau alias di atas rata-rata. Nah, sekali lagi, kalau kita mau mulia, ya kita harus tidak sama dengan yang lain, tapi dalam hal kebaikan. Lah, kalau orang tua itu mewariskan kemuliaan, itu sama halnya dia telah mengikuti perintah Rasul, yaitu wariskanlah kepada anak cucu kemuliaan. Mengapa? Kalau anak cucu itu hanya diwariskan harta, itu tidak bisa menjamin kemuliaan. Banyak juga orang yang ditinggalkan harta, tapi justru hidupnya sengsara. Beda kalau seseorang itu ditinggalkan kemuliaan, sifat kemuliaan, insya Allah dia akan mulia dunia akhirat. Lanjut. Hadis nomor 386. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalu ina ata'at nisaa. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakat ar-rijalu hina ata'at an-nisa ya. Jadi orang-orang atau suami-suami atau laki-laki itu akan binasa apabila dia itu mengikuti kehendak para wanita. Artinya apa? Seorang laki-laki yang mengikuti wanita atau seorang suami yang mengikuti kehendak istri, itu pastilah suami yang tidak punya pendirian. Nah, alias suami yang tidak bisa melindungi istri. Bukti kalau dia tidak bisa melindungi, lah itu dia mengikuti istri itu. Nah, secara psikologi dia itu sudah rendah, mentalnya sudah lemah itu ya, sehingga mengikuti istri. Sisi lain, mengapa kalau seorang suami mengikuti istri itu akan binasa? Rata-rata seorang wanita itu dengan fitrahnya itu punya sifat kurang atau kekurangan. Artinya dalam hal apa? Dalam hal pendirian, dalam hal pendapat, dalam hal apapun lah. Bahkan kalau dari segi ibadah pun wanita itu kurang. Dan mengapa? Ya karena sebulan itu kalau laki-laki itu ibadahnya kan full. Lah kalau wanita kan ibadahnya ada potongan itu kan. Nah itulah ya. Jadi dipastikan kalau ada seorang suami yang mengikuti istri itu pasti akan binasa, artinya hancur.
Apalagi ya, biasanya seorang wanita itu mempunyai semacam kesenangan-kesenangan, ambisi-ambisi yang bersifat duniawi. Itu pun maklum ya, karena itu memang fitrahnya. Karena wanita sendiri itu kan perhiasan. Jadi ad-dunya mata wa khairul mata anisa kan ya. Jadi dunia itu adalah perhiasan atau kesenangan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita. Sehingga wanita dengan fitrahnya itu dia senang yang glamor atau senang yang gaya hidup hedonisme ya. Nah itulah yang mewah-mewah ya. Coba sekarang kalau seorang wanita itu dengan fitrahnya dia suka yang mewah-mewah, suka yang suka yang glamor. Bayangkan seorang suami yang dengan pendapatan pas-pasan, kalau dia itu mengikuti si istri itu tidak akan cukup. Contoh ya, seorang suami dengan penghasilan satu hari 100.000 misalkan ya, kemudian dalam 1 bulan katakan rata-rata 3 juta, dia punya istri, punya anak, kemudian punya orang tua. Nah itu lah, ketika seorang suami mengikuti si istri itu pastilah 3 juta itu diminta semua, karena tidak cukup itu 3 juta untuk kebutuhan rumah tangga. Lah sisi lain dia itu punya orang tua, di mana orang tua itu juga butuh nafkah dari anak. Nah makanya yang terjadi apa? Yang terjadi itu peristiwa sahabat Alqamah. Dia itu mengikuti istri sehingga durhaka kepada orang tua gara-gara itu ya. Nah, maka dari itu janganlah seorang suami itu mengikuti istri dalam hal yang tidak baik, karena dia itu seorang panutan, dia itu seorang pelindung dan seorang pengayom. Allahumma amin. Lanjut. Sallallahu Coba baca ulang. Artinya coba. Oh itu ya. Jadi itu memang dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda. Jadi Rasulullah itu suka makan yaitu buah waluh ya. Jadi waluh itu ya, itu sing bunter sing kuning itu loh, buah waluh itu. Jadi ya memang Rasulullah itu gaya hidupnya sederhana ya, tidak suka mewah-mewah. Walaupun seorang Rasul, dan baginda Rasul itu bisa dikata juga seorang raja, bisa saja kalau beliau itu mau itu makan apa saja bisa. Tapi memang beliau adalah orang yang sederhana. Misalkan makan pun dia itu hanya pakai 3 jari kan, 3 jari begini ya. Nah ini karena memang ukurannya adalah ukuran sederhana, alias apa? Tidak serakah. Beda dengan kita boro-boro waluh ya, boro-boro waluh digawe terong gua kabeh kurang ajar. Terongnya aku kepengen seneng ente terong sing beruntung aku jangan kepengen tenan. Jadi kalau Rasulullah ya memang sederhana ya. Lah itu apalagi punya banyak uang ya, itu pastilah seleranya itu pasti selera tinggi. Lawe kayak jenati semoga masuk. Wah cuma sih mangane pondo. Masya Allah. Jadi karena biasanya itu mangannya itu enak-enak. Makannya itu enak-enak. Ya padahal makan enak itu ya butuh banyak biaya ya, Iya nak, kalau kita terus mampu ya, kalau kita tidak mampu bagaimana? Untuk itu sekali lagi saya tekankan, kita mondok itu bukan cari makan ya. Kita mondok bukan cari enak tapi cari ilmu. Ya, sekali lagi mondok di Al-Mukarrar itu adalah cari ilmu. Insya Allah kalau kalian semua cari ilmu, insya Allah dapat, karena kita memang hanya menyajikan ilmu. Tapi kalau mau cari enak,
Ya, enak dari segi apa? Segi makan. Ya, silakan di makan rumah makan, itu restoran, Sampurna itu ya. Lah kalau mau tidur enak, ya silakan sana di hotel. Ya. Karena pondok itu tidak untuk cari makan atau cari tidur, tapi cari ilmu. Allahumma lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 375. Al-walimatu awwalu yaumin haqqu waslami ma'rufu wa thalithu sum'atu wa waliyun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i an Ibnu Zubair bin Utsman. Baca artinya. Artinya bahwa walimah kang ana ing dina kang awal utawa kawitan iku walimah kang hak. Walimah kang ana ing dina kang kaping pindho iku sedekah sunah. Walimah kang ana ing dina kang kaping 3 iku kelebu sunnah lan riya. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, walimah atau pesta makan ya, kita katakan pesta makan, cara Jawa ini bancaan. Dalam hal tertentu memang kita dianjurkan untuk pesta makan atau bancaan, karena memang selera manusia atau kesenangan orang itu memang satu makan ya. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa kalau kita mengadakan pesta makan atau walimah, itu yang pertama itu hak benar, dibenarkan. Artinya kalau kita mau menyelenggarakan walimah itu untuk pertama kali hajat itu benar. Lah misalkan nanti sampai 2 hari, hari pertama benar atau wajib, 2 hari itu sudah sunnah. Artinya kalau tamumu masih di situ ya, mengunjungi manten kok rong dina rak balik misalkan. Iku mbok kai mangan sunah. Tapi nganti kok 3 dina walimah kok nganti 3 dina ora balik-balik wong iki. Ayo iku wis ora wajib wis. Atau dari segi pelaksananya ya. Segi pelaksana misalkan kita itu apa ya ngantenan ya, mantu atau istilah Jawa ya. Itu walimah cukup 1 kali. Hari pertama itu kita wajib menyelenggarakan walimah, ngasih makan itu wajib. Tapi kalau hari kedua itu sudah tidak perlu, sudah sunnah itu. Boleh atau tidak, boleh laksanakan hari kedua atau tidak usah, tidak apa-apa. Hari ketiga itu sudah tidak sah, itu sudah pamer kategorinya. Makanya kalau ada orang mantu ada seminggu, lah ini kategori pamer itu, sum'ah, pamer, ujub ya, tidak perlu. Bahkan saya menyarankan tuh kalau mantu atau istilahnya resepsi atau walimah dalam hal ini adalah nikah lah. Nanti insya Allah kita bahas di bulan puasa ya. Saya menyarankan kalau nikah itu yang biasa sederhana saja. Sederhana saja artinya nikah itu syaratnya kan ada 5. Yang penting ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, khidmat, kemudian ada akad, sudah cukup. Nah, caranya kan rukunnya nikah hanya 5. Lah mahar itu kalau si wanita itu minta itu wajib, laki-laki wajib memberi. Kalau tidak minta ya tidak usah. Misalkan sudah kan saya ikhlas lahir batin, tidak usah mahar, ya tidak apa-apa ya. Tapi lebih baik itu mahar karena itu anjuran dari Rasul harus berikan mahar. Mahar itu sebagai penghargaan kepada wanita. Karena apa? Penghargaan kepada wanita. Kalau seseorang itu kita hargai, maka dia akan berharga. Tapi kalau kita tidak hargai, ya tidak berharga. Karena sesuatu itu bisa berharga apabila kita hargai. Untuk itu ya, cukup syarat rukun nikah itu dilaksanakan dan mahar sudah ada, itu cukup. Artinya apa? Sudahlah nikahan di KUA atau ngundang naib nikahan, setelah nikahan terus walimah selesai itu lebih baik. Artinya apa? Tidak usah ulem. Halo? Karena apa? Ulem itu menyengsarakan banyak orang. Ayo, ini harus dipahami ya. Tidak mengsarakan bagaimana? Saya itu setiap hari itu mendengar keluhan orang yang menerima ulem, undangan. Jadi
dia itu harus menyiapkan uang untuk nyumbang kalau dia tidak punya sampai hutang-hutang. Kalau dia tidak datang, dia itu tidak penak. Kalau datang tidak punya uang. Lah itu rata-rata semua orang itu kalau dia dapat ulem itu mengeluh. Nah, sehingga tidak perlulah mantu itu ulem. Apalagi mantu ngantek nanggap-nanggap ya. Wah, itu biayanya besar. Bisa saja nanti habis selesai mantu banyak hutang. Ya, loh. Sehingga menyengsarakan ya. Apa artinya? Itu yang nikah itu yang bahagia 2 orang ya. Kenapa harus menyengsarakan banyak orang kan? Ini kan berarti dia itu hidup bahagia di atas penderitaan orang lain kan. Makanya kalau nikah itu sudahlah cukup nikah langsung aja, biayanya berapa itu kalau ke KUA malah gratis tuh ya. Kalau datang ke kantor KUA berarti. Kalau manggil tuh paling 300 apa berapa itu 500 lah. Itu ya. Itu sudah cukup. Kemudian untuk walimah itu paling 2 juta cukup lah, atau 3 juta untuk kambing ya, kemudian bancaannya. Lah mengapa kok sampai orang mantu itu mengeluarkan uang ada 100 juta, 50 juta? Itu salah dewe, kanjeng Nabi orang ngakon ngono. Coba saya naik kowe ya, misalkan nyebar ulem dengan harapan dapat sumbangan. Tapi kamu juga harus mengeluarkan konsumsi kan? Sehingga engkau nak dihitung-hitung juga buk juga ya. Itu untung nara rugi. Engkau nak jadi apa itu tambah biaya kratak, biaya kursi, biaya piring, terus biaya apa meneh kayak jamang atau rias itu dekorasi ya. Itu bisa mahal. Makanya kan ada seseorang itu habis mantu dia banyak hutang, kemudian rumahnya dijual, tanahnya dijual, akhirnya dia transmigrasi ke Kalimantan kan. Itu banyak itu kasusnya itu ke Sulawesi itu. Makanya ikuti saja itu sabda Rasul atau anjuran Rasul bahwa nikah itu ya apa adanya sajalah. Setelah nikah kita walimah itu sudah cukup. Dah. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.